Tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati kita katakan sama-sama. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ayo kita bersyukur pada Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Ini doa kami. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sepanjang hidupku Yesuslah Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu ku nyanyi kebaikan-Mu. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kita sekalian. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, satu pujian lagi kita nyanyikan bersama-sama ya di pagi hari ini. Sebab Tuhan kita Tuhan yang sangat baik dan sangat mengasihi kita semua. Percaya, katakan amin. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan. Dan kami percaya Engkau pembuat keajaiban itu terjadi bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bersama kita. Dan pagi ini kita bersyukur untuk hari yang indah. Kita bisa bersama dengan Tuhan ya. Kita mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Bahwa ada jalan bersama Yesus ya. Ada jalan yang terbuka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Engkau Tuhan pembuat jalan bagiku. Oh,
katakan sama-sama. Ketika jalan ku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Katakan dengan iman, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari Tuhan, kami bawa hidup kami ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Mari bersama-sama dengan iman katakan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Oh, selalu ada jalan, ku datang menyembah. Bukan suaramu, sembah Yesus, kami sujud menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan, selalu ada jalan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Dengan iman katakan, selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di
jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Haleluya, Engkau pembuat jalan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Praise God. Kita akan berdoa Bapak Ibu sekalian ya di pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, haleluya. Dan akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka ya dari Kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Ya, selamat datang Ko Anto, sudah bersama kita ya. Oke, silakan Bu Weli. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh mengaminkan lewat pujian kami di pagi hari ini bahwa Ya Yesus, Engkau yang memberikan jalan bagi kami dalam segala kesulitan kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau terus menolong kami supaya kami berjalan di jalan-Mu dalam semua pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang setia-setia ya Yesus, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pagi dan petang, ya Yesus, untuk kehidupan rohani kami selaku persekutuan gereja CLCC. amin. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, pengurapan dari sorga, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua, dan kami dapat memahami akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami lewat firman-Mu, supaya kami dituntun dalam setiap langkah kehidupan kami lewat firman yang kami dengar tiap-tiap hari. Kalungkan itu di loh hati kami supaya firman-Mu bertata dalam kehidupan kami, supaya kami terus berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Engkau terus memberkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami memahami kehendak-Mu lewat firman yang kami akan mendengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua telah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan pagi ini ya. Tuhan berkati Bu Weli. Amin. Amin. Praise God. Haleluya. Ya, selamat pagi Ko Anto, Bu Lydia Eka dan teman-teman semua, Bu Nina, Bu Joyce. Haleluya. Praise God semuanya ya, tanpa terkecuali. Amin. Ko Anto semangat ya. Oke, hari ini kita akan dengarkan pesan Tuhan buat kita semua di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 untuk kita sama-sama akan merenungkan ya. Haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih melakukan mujizat. Amin ya. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin sudah meragukan mujizat itu, bahkan ada yang sudah tidak percaya. Tapi yakin bagi kita sekalian, mujizat masih ada. Dan mujizat terbesar itu adalah bukan sekedar orang sakit disembuhkan Tuhan ya, yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, yang mati pun Tuhan bangkitkan. Itu betul mujizat. Bahkan yang dalam keadaan sudah hancur pun Tuhan pulihkan. Itu mujizat. Dalam keadaan bisnis yang lagi morat-marit, bahkan sudah dalam keadaan kolaps ya, terpuruk, Tuhan bisa memberkati kembali. Itu mujizat. Yang miskin tiba-tiba langsung diberkati menjadi kaya raya. Itu mujizat.
Bahkan juga sebaliknya, yang kaya raya bisa dalam sekejap bisa jatuh miskin. Soal kasih Tuhan, tapi mujizat terbesar adalah ketika seseorang tahu dia telah berpindah dari dosa kepada kebenaran. Dia berpindah dari kerajaan kegelapan neraka kepada kerajaan terang, yaitu sorga. Itu mujizat terbesar. Karena untuk memindahkan orang dari kematian abadi kepada kehidupan kekal, itu bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan seorang dokter atau sang ahli ekonomi, tapi itu pekerjaan sang juru selamat. Makanya Yesus disebut juru selamat dunia ini, yang menyelamatkan kita dari dosa. Ya, saudaraku, karena itu pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema yang diangkat pada pagi hari ini, yaitu kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa, ya. Kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa. Saudaraku, dosa membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Tetapi ketika manusia itu mau menyadari akan dosa dan menjauhi akan dosa, maka kemuliaan Allah itu datang dalam hidupnya, ya. Nah, kita lihat dosa itu ada banyak sekali. Bisa datang menghampiri kita, bahkan bisa menjatuhkan kita semua. Tapi ada cara untuk kita bisa mengatasi bagaimana supaya kita tidak berdosa. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini. Dan nanti saya minta untuk sahabat kita terkasih. Oke, haleluya. Baik, Ibu ini ya, Ibu Weli Hukubun akan memperdengarkan ayat firman Tuhan bagi kita sekalian. Oke, saya coba untuk besarkan dia dulu supaya bisa kita sama-sama menikmati ya dengan baik. Haleluya. Dosa itu seringkali mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, bahkan mengganggu hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Ketika dosa diselesaikan, maka hubungan kita dengan Tuhan jadi baik, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita juga jadi baik. Katakan amin ya. Oke, kita akan lihat nats Alkitab kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ya. Nah, pertanyaan kita begini untuk pagi hari ini ya, kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa, saudaraku. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kehidupan orang yang menjauhi dosa? Jawabannya apa? Pasti ada, ya. Ada kemuliaan Allah bagi orang yang menjauhi dosa, ya, saudaraku. Lalu bagaimana kalau orang tidak menjauhi dosa, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada, ya. Oke, sebagai nats pembimbing kita akan lihat satu ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sama-sama bisa mengerti rahasia ini ya. Oke, kita akan lihat dalam 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-23. Silakan Ibu Weli Hukubun. Bapak Pendeta tidak keluar di layar. Oh iya, maaf. Ya, soalnya tadi ada masalah teknis ya. Oke, baik, sebentar. Ya, terima kasih Bu Weli. Saya baru lihat. Haleluya. Kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa, ya. Dosa membuat kemuliaan Allah itu hilang, tapi kalau dosa disingkirkan, maka kemuliaan itu akan hadir dalam kehidupan kita, ya. Dan itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Oke. 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-23. Baik, 1 Samuel pasal 12 ayat 23 yang berbunyi, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata, ini terjadi dalam kehidupan Samuel sang pemimpin ya, dari pemimpin pada waktu itu. Jadi ketika bangsa Israel mereka sudah punya pemimpin yang bernama Samuel, sebelum Samuel ada pemimpin sebelumnya yaitu Imam Eli. Nah, ketika Imam Eli dalam masa jabatan pelayanan dia, saudaraku, ternyata dia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan akhirnya diganti oleh seorang bernama Samuel
yang dididik oleh Imam Eli ini, sehingga Samuel ini orang yang penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Dia tidak membiarkan satu firman pun jatuh atau gugur dari hidupnya. Dia perhatikan apa yang diajarkan Imam Eli itu. Nah, ketika pada zaman Samuel inilah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus ya, dia sedang memimpin bangsa Israel. Pada waktu itu sistem pemerintahan bernama teokrasi. Ya, kalau dunia kan ini bernama demokrasi dan segala macam. Tapi orang Israel pada waktu itu dipimpin langsung oleh Tuhan sebagai pemimpin penguasa alam semesta ini melalui hambanya yaitu Samuel. Namun ketika bangsa Israel melihat bangsa-bangsa yang lain, mereka punya pemimpin yang disebut sebagai raja. Di dalam pemerintahan, mereka punya pemimpin yang baru yang bernama raja juga, saudaraku. Dan itu membuat hati Samuel sedih sekali, saudaraku. Dan Tuhan bilang kepada Samuel, sudahlah, jangan kamu sedih. Karena bukan mereka yang menolak kamu, tapi mereka menolak aku sebagai pemimpin mereka. Dan Samuel berdoa, saudaraku, ya, kepada Tuhan, dan akhirnya ini adalah pidato dari Samuel di hadapan bangsa Israel, umat Tuhan, yang dia sampaikan dalam orasi pada saat dia berpidato. Dia bilang dalam ayat ini, 1 Samuel pasal 12 ayat 23, mengenai aku ini adalah Samuel, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk berdosa kepada Tuhan dengan apa? Dengan berhenti mendoakan kamu. Ya, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Itu sebagai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan berikan seorang hamba Tuhan mengajarkan jalan yang baik dan lurus. Tapi pada saat itu mereka ngotot, mereka minta harus ada raja, saudaraku. Dan akhirnya Samuel, saudaraku, karena sudah mendapatkan pesan daripada Tuhan, biar dengarkan permintaan mereka. Dan seorang kasih Tuhan, waktu itu muncul seorang raja yang bernama Saul, ya, raja pertama kali Saul, saudaraku. Namun Saul pun tidak taat, akhirnya Saul disingkirkan oleh Tuhan. Tuhan bangkitkan seorang raja yang kedua bernama Daud, ya. Nah, inilah yang bisa kita pelajari lewat ayat ini, saudaraku. Tema kita adalah kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa. Ya, saudaraku, dosa apa ini, saudaraku? Anda perhatikan, jangan dipikir orang membunuh berdosa, orang mencuri berdosa, orang merampok berdosa, orang melakukan sesuatu yang kriminal berdosa, ya. Orang menipu dan lain sebagainya berdosa. Bukan itu cuma itu aja. Jangan pikir orang berzina berdosa, orang berselingkuh berdosa. Tapi ingat, kalau orang tidak berdoa kepada Tuhan, nah, itu sesuatu benih-benih yang tidak baik, benih dosa itu akan masuk, ya. Orang kalau berhenti berdoa, maka dosa akan masuk dalam dirinya, benih-benih itu akan masuk. Kalau ada seorang istri berhenti mendoakan suaminya, maka itu benih itu akan masuk di dalam kehidupannya, ya, kehidupan seorang istri. Dan kalau ada seorang suami yang berhenti mendoakan istrinya, atau seorang tua mendoakan anaknya atau cucunya, menantunya, maka dosa akan masuk. Kalau ada seorang percaya yang berhenti mendoakan orang percaya yang lain, itu dosa akan masuk, ya. Dosa kenapa bisa masuk? Karena orang mulai berhenti berdoa. Maka itu perlu hati-hati, saudaraku. Kalau kita dekat dengan api unggun, saudaraku, ketika kobaran itu menyala, apinya besar, maka kita pun akan terbakar. Tapi kalau ketika kita menjauhkan diri dari api unggun itu, ada satu putung, ya, satu batang kayu ditarik keluar, dia bilang, aku nggak enak ada di sini, aku mau keluar. Betul, saudaraku. Ketika dia keluar, nyala, masih menyala. Tapi nyalanya itu makin kecil dan lama-lama ditiup angin, dia padam. Ada begitu banyak orang ketika dia mulai berhenti berdoa, maka dosa mulai masuk dan menguasai kehidupannya. Orang-orang yang harus dia doakan, dia tidak mendoakan, dan dosa masuk ke dalam orang itu dan menghancurkan hidupnya, bahkan menghancurkan dirinya. Saudaraku, karena itu ingat Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak berdoa kepada Tuhan, maka itu akan membuat dia berdosa. Namun sebaliknya, ketika kau berdoa kepada Tuhan, itu akan membuat engkau mempunyai kekuatan di dalam spirit, dalam rohmu, membuat rohmu berkobar, rohmu menyala, sehingga dosa mau masuk tidak akan bisa. Kenapa? Karena engkau membentengi, engkau memproteksi dirimu dengan doa, dan orang-orang di sekelilingmu, baik suamimu, baik istrimu, baik anakmu, menantumu, cucumu, engkau proteksi mereka dengan doa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sekali Tuhan beri kita kesempatan di ibadah CLCC Zoom online ini. Kita ada punya 3 kali ibadah, saudaraku, ya, dalam sehari, Bapak Ibu sekalian. Seperti Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Ada pagi, ada siang, ada malam, saudaraku. Supaya apa?
doa, kita tidak membuka ruang atau celah yang terbuka untuk dosa masuk menghantam orang-orang yang kita kasihi, saudaraku. Kalaupun mereka sudah terlanjur berdosa, kita minta belas kasihan Tuhan untuk lepaskan mereka, bebaskan mereka dari segala belenggu-belenggu yang ada. Percaya, Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin. Dengan apa, saudaraku? Dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa membuat engkau selalu berkemenangan atas dosa. Doa membuat engkau selalu membuat tangan Tuhan diulurkan untuk memberi engkau pertolongan. Doa membuat engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup, yang terkunci rapat dibukakan oleh Tuhan, ya. Jalan-jalan yang buntu ternyata ketika jalan yang buntu sudah tertutup terbuka lagi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya percaya di dalam doa tidak ada yang mustahil. Katakan amin, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam menjauhi dosa. Dosa membuat engkau mengalami keadaan-keadaan yang terpuruk. Dosa membuat engkau mengalami kesedihan, kehancuran. Dosa membuat engkau mengalami berbagai macam hal yang membuat engkau menuju pada kebinasaan. Tapi dengan engkau berdoa, engkau akan melihat Tuhan memulihkan segala sesuatu. Dan kabar baik adalah tidak ada yang terlambat bagi orang-orang yang suka berdoa. Amin, saudaraku. Banyak doa, banyak mukjizat, banyak doa, banyak berkat, banyak doa, banyak kuasa Tuhan, banyak doa, banyak pertolongan Tuhan. Tapi ketika engkau mulai berkurang berdoa, maka berkuranglah semuanya itu. Bahkan ketika engkau mulai tidak berdoa, maka habislah semuanya itu. Katakan amin. Setan paling suka supaya ada banyak orang Kristen tidak suka berdoa. Karena kenapa? Dia tahu betul, dia percaya. Setan itu sangat meyakini. Kalau orang Kristen mulai berdoa di hadapan Tuhan, itu artinya mereka sedang membuat setan dengan segala macam strateginya mulai dilemahkan dan dihancurkan. Itulah sebabnya setan mengerti tentang kekuatan doa ini. Dia mencoba untuk membuat banyak orang terbuai, banyak orang tergiur, banyak orang melupakan tentang doa ini. Sehingga apa, saudaraku? Perhatian mereka, kesibukan mereka diarahkan kepada hal-hal yang duniawi. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang digeret, mereka sedang dibawa menuju kepada kehancuran. Lihatlah Lot, Bapak Ibu sekalian. Alkitab berkata, Lot melihat lembah-lembah sungai Yordan itu seperti taman Tuhan. Seperti, bukan taman, tapi itu seperti taman Tuhan. Ya, saudaraku. Dia lihat begitu indah, ternyata dia tidak tahu bahwa itu adalah Sodom dan Gomora. Tapi Abraham adalah seorang pendoa syafaat di hadapan Tuhan. Meskipun yang dia lihat itu kering, kerontang, gersang, tandus, saudaraku, tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan bilang, sejauh mata kau memandang, demikianlah apa yang kau lihat aku berikan kepadamu, saudaraku. Dan ternyata tanah-tanah itu menjadi tanah yang subur. Orang yang suka berdoa, dia mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang suka berdoa, dia mengubahkan yang mustahil bagi manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi dia yang suka berdoa tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Pada waktu dokter vonis, dia menyatakan di hadapan orang tua saya, mama saya, dokter bilang, sudah tidak mungkin anakmu bisa hidup lagi. Kalaupun dia hidup, kemungkinan kecil. Dengan catatan kalau dia hidup, dia akan cacat. Harus duduk di atas kursi roda. Dan kalaupun dia hidup, pikirannya nggak akan normal, alias jam 8 lewat 15 menit, miring suatu. Tapi saya bersyukur anugerah Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan izinkan saya hidup hari ini, satu anugerah Tuhan benar-benar. Nah, saya dengan Ko Antoni, kita ini hidup kedua ini. Kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, sudah tinggal kenangan aja, saudaraku, ya. Dan saya tahu, saudaraku, ada orang-orang yang mendoakan kami. Dan saya percaya, Bapak Ibu sekalian, sebagai panggilan Tuhan pun, saya perlu berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, ya. Jemaat berdoa bagi hamba Tuhan juga berdoa bagi jemaat. Dan puji Tuhan, di dalam ibadah doa mujizat 1 jam, teman-teman saling mendoakan satu dengan yang lain. Ibu Onggi Kim selalu waktu dia berdoa, Ibu Onggi Kim, dia selalu sebutin nama-nama kita, saudaraku, ya. Kita pun lakukan hal yang sama. Kita saling memproteksi satu dengan yang lain. Ibu Nina juga tentunya berdoa, Ibu Joyce juga, ya, semua kita. Saudaraku, Ibu Lydia Eka, semua kita saling mendoakan, ya. Siapapun kita yang hadir pada pagi ini, mari kita saling mendoakan. Ibu Weli pun demikian. Saya percaya tidak ada doa yang sia-sia yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini kabar baiknya, ya. Dan kita lihat ini, saudaraku, kemuliaan Allah dinyatakan dalam menjauhi dosa. Katakan amin. Ya, dosa apa, saudaraku?
dosa tidak berdoa. Jadi kalau orang tidak berdoa itu dosa, Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu saya paling gak suka dengan yang namanya doa itu. Betul, saudara-saudara. Ya, saya paling gak suka, gak senang dengan yang namanya pertemuan doa itu. Nah, waktu saya kuliah, saya walaupun kuliah sekolah Alkitab, tapi saya nggak suka doa. Saudaraku, namun Bapak Ibu sekalian, Tuhan izinkan banyak proses terjadi dalam hidup saya. Ya, sebelum saya sekolah Alkitab pun, saudara, walaupun saya melayani sebagai seorang utusan misi, saya pun juga kurang terlalu tertarik dengan doa, karena saya lihat doa itu nggak ada apa-apanya. Maka Tuhan izinkan satu persoalan datang, musibah menimpa saya, sehingga waktu dokter menyatakan gak ada harapan hidup, tapi saya bersyukur ada orang-orang yang peduli mendoakan saya, baik keluarga kami, dan juga saudara-saudara dan teman-teman seiman, saudara-saudara seiman mendoakan saya dan kuasa Tuhan bekerja, maka saya mengalami mujizat, saudaraku. Ya, waktu saya sekolah Alkitab juga, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, teman-teman dalam pertemuan doa, ruangan doa, saya suka menghindar, saudaraku. Saya beralasan macam-macam, saudara. Saya mencoba untuk menjauhi pertemuan doa itu. Makanya Tuhan izinkan banyak masalah terjadi, saudaraku. Dan disitulah saya menyadari, oh ini waktunya saya berdoa. Suatu hari ketika teman saya, kami satu kamar, dia bilang kepada saya, nanti besok pagi kita doa ya sama-sama. Saya mengiyakan, iya, tapi iya itu nggak tulus ya. Iya itu tapi dengan masih ragu-ragu, iya itu dengan masih agak sedikit terpaksa, saudaraku. Dan pada waktu jam 3 dia sudah bangun, dia sudah menyembah Tuhan, saudaraku. Saya masih enak tidur. Dia bangunkan saya marah-marah, saudaraku. Saya bilang, kalau kamu mau doa, doa saya sendiri. Jangan ajak-ajak saya ngantuk, saya nggak bisa berdoa. Selain kasih Tuhan, tapi teman saya ini dia telaten. Namun saya lihat perbedaan, dia suka berdoa, saya tidak suka berdoa. Tuhan pakai dia luar biasa selama dia kuliah itu, semua selaku, saya lihat itu Tuhan berkati dia, Bapak Ibu sekalian. Dan saya bilang kepada dia gini, kamu doakan saya dong, supaya saya juga bisa mengikuti jejakmu. Dan puji Tuhan, sejak itulah Bapak Ibu, dia doakan saya dan saya mulai suka berdoa, ya. Sehingga suatu hari ketika saya pulang ngajar dari sekolah kepolisian, saudara kasih Tuhan ya, pada waktu itu lagi maraknya lumpur lapindo, kami harus terjang lumpur lapindo itu sampai di sekolah Brimob, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu itu masih ada almarhum Oma, dia ikut bersama dengan kami, saudara kasih Tuhan ya. Namun Bapak Ibu, pada waktu pulang sampai di Pondok Chandra, ya saudara kasih Tuhan, dan disitulah saudara, sebelum teman-teman lain bergabung dalam pertemuan doa, saya sendirian dulu. Saya kasih diri saya untuk berdoa semalam-malaman. Saya ingat waktu itu Tuhan kasih saya satu lagu, saya tulis tahun 2014. Ya, datang dari surga, urapan yang baru, penuhkan hatiku ini dengan Roh Kudus. Ketika saya nyanyikan satu lagu itu terus, lagu itu bawa saya semalam-malam, saya naikkan doa kepada Tuhan, pujian, penyembahan firman. Adik saya tanya, belum tidur? Saya bilang, belum. Masih menikmati sebuah keintiman dengan Tuhan, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, kalau hamba Tuhan di Korea, David Yonggicho atau Paul Yonggicho, dia bisa berdoa 1 hari 5 jam. Mampukan saya, Tuhan. Pendeta Benny Hinn, Tuhan pakai dia dengan pengurapan dan mujizat. Dia bisa berdoa 1 hari 8 jam. Saya bilang, Tuhan beri saya kekuatan, kemampuan untuk berdoa. Dan puji Tuhan, saya bisa melewati semuanya itu. Dan Tuhan mulai kirimkan orang-orang yang punya hati yang lapar dan haus untuk Tuhan berdoa selaku. Sampai akhirnya kami pindah dari alamat yang lama, ketika itu Bu Eka pertama kali bergabung di situ, sampai kami pindah di alamat yang berikutnya, jadi tetangga Ibu Lydia Eka. Kami doa terus di situ Bapak Ibu, ya. Kami berdoa, jadi mulai dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi, saudaraku. Dan pada waktu itu sebelum kami memulai pertemuan doa, 1 jam sebelumnya kami belajar Alkitab dulu, Bible Study. Dari jam 6 sampai jam 7, saudaraku. Ya. Puji Tuhan, kami bagi ada 3 sesi. Teman-teman ikut yang sesi pertama, selesai, ada yang pulang, ada yang masih nunggu. Kemudian sesi kedua kita lanjutkan dari jam 10 sampai jam 12 malam, ada yang sudah pulang, ada yang masih nunggu. Dan sampai pagi, Bapak Ibu, kita lanjut dari jam 1 pagi sampai jam 4 pagi, ya Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa, saudaraku, itu membuat saya sangat bersuka cita. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, ibadah Zoom ini ada salah satu dampak dari doa itu, saudaraku. Sehingga kita bisa menjangkau dari mana-mana, saudaraku, ya. Ini luar biasa. Maka itu saya sangat bersyukur sekali, saudaraku. Pada saat kami juga diuji Tuhan lagi, Bapak Ibu sekalian, ketika gereja sudah dibangun di Kediri, saudaraku, datang lagi ancaman, saudaraku. Oh, Bapak Ibu sekalian, itu membuat hati saya hancur, saudaraku. Ancaman gereja mau dibakar dan lain sebagainya, saudaraku. Sampai menghadapi keadaan seperti itu, kalau orang di posisi saya, hamba Tuhan yang taruh di posisi saya percaya dia pasti akan jadi orang yang depresi, dia akan stres. Tapi saya bersyukur saya hidup hari ini anugerah Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena ada kekuatan doa yang menopang saya. Ya,
Maka itu saya tahu untuk menghadapi segala sesuatu, hal-hal yang paling terburuk, banyaklah berdoa Bapak Ibu sekalian ya. Saudara, ini dahsyat dan ini dapat kita pelajari terdapat di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, dari ayat-ayat ini akan membahagiakan hati kita sekalian, akan membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Dari Roma pasal 14 ayat 10 sampai 12. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah. Bilang kemuliaan Allah. Amin. Dalam apa? Dalam menjauhi dosa. Karena banyak sekali di luar sana ada banyak orang tidak mengerti. Ada kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa. Betul mereka terdaftar pada salah satu anggota gereja tertentu. Betul mereka aktif di situ. Mereka bahkan menjadi pelayan Tuhan. Tapi mereka tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa, saudara Tuhan. Namun kita di sini akan belajar dan mengerti ada kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa. Mari kita akan lihat siapa dia orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Yang apa, saudaraku? Dia mengerti. Mengertinya bagaimana? Dia mengerti kehendak Tuhan agar apa? Tidak menghakimi dan menghina sesama. Jadi kalau orang, saudaraku, dia menghakimi dan menghina sesama, itu dosa, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat ya, Roma 14 ayat yang ke-10. Roma 14 ayat 10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Amin. Amin. Jadi ini saudaraku, menjauhi dosa. Dosa apa saudaraku? Dosa menghakimi dan dosa menghina sesama. Yang percaya katakan amin. Ini hal yang pertama saudaraku. Sehingga kita mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa? Yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui saudaraku. Mengakui bagaimana? Bahwa semua orang bertekuk lutut dan menyembah Yesus. Kalau orang tidak menyembah Yesus, maka itu dosa Bapak Ibu sekalian. Kalau Yesus yang dia tidak sembah, berarti siapa yang disembah? Dia sembah ilah-ilah lain, dia sembah patung sebagai Allahnya, dia sembah sesuatu yang diberikan kepada dia, magic sebagai sesembahan. Nah, itu dosa ya. Mari kita lihat Roma 14 ayat ke-11. Roma 14 ayat ke-11, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Amin. Amin, saudaraku. Jadi kalau orang tidak menyembah Yesus, maka siapa yang disembah? Pasti dia menyembah pohon sebagai Allahnya. Dia menyembah batu sebagai Allahnya. Dia menyembah, saudaraku, hewan-hewan tertentu sebagai Allahnya, saudaraku. Dan itu membuat dia berdosa. Ya, saudaraku. Itulah sebabnya, Bapak Ibu sekalian, ketika 3 anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego, disuruh untuk menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung. Meskipun risikonya mereka dibuang ke dalam dapur api. Mereka rela mati, saudaraku. Hanya apa? Untuk mereka pertahankan iman untuk menyembah Tuhan Allahnya. Tidak mau menyembah patung itu. Ya, karena mereka tahu kalau mereka menyembah patung, mereka akan berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, Daniel pun begitu, saudaraku. Dia disuruh menghentikan doa. Satu hari dia doa 3 kali. Dan dia tetap lakukan hal yang sama. Dan resikonya dia dibuang ke dalam gua singa. Tapi di dalam gua singa, singa pun tidak membahayakan bagi Daniel. Malah singa menjadi apa? Teman baiknya Daniel. Namun orang-orang memfitnah dia, para rival-rival ini, lawan-lawan politiknya yang memfitnah Daniel ketika Daniel dikeluarkan dari gua singa dan mereka dilemparkan masuk ke dalam gua itu. Belum sampai ke lantai dasar, singa sudah melompat dan menerkam mereka semua pada mati. Saudara, Tuhan melindungi orang-orang yang tahu menghormati namanya, yang suka sujud dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Jangan takut terhadap apapun. Selama engkau tetap punya iman yang benar untuk menyembah Yesus, engkau akan disayang, diproteksi, dilindungi Tuhan. Ya, jangan takut. Sudah banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan lindungi mereka semua. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam menjauhi dosa. Yang ketiga, siapa dia? Dia adalah orang yang memberi. Memberi apa, saudaraku? Dia memberi pertanggungjawabannya tentang dirinya
di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ya, Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Amin, saudaraku. Demikianlah setiap orang, tidak terkecuali termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Demikianlah setiap orang di antara kita ini jamak, banyak saudaraku, bukan personal, bukan cuma pribadi, satu orang, tapi banyak semua kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan semasa kita hidup ini, kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Katakan amin. Dan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu membuat mereka berdosa di hadapan Tuhan. Kalau orang tidak setia dengan hal-hal yang kecil, maka dia juga tidak akan setia dengan hal-hal yang besar. Tuhan tidak akan percayakan dia untuk perkara-perkara besar, pekerjaan-pekerjaan besar. Dan karena itu saya sadar betul, saudaraku. Sekarang ini Tuhan izinkan kita, saudara, dipersiapkan untuk menggapai sesuatu yang besar di depan. Karena untuk mendapatkan yang besar itu kita belajar untuk openi, kita setia dengan hal-hal yang kecil. Dan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya sudah siap untuk hal itu. Dan saya memberi semangat bagi saudara, mendorong engkau semua yang hadir pada pagi ini, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Kita songsong sesuatu yang besar sedang datang ada di hadapan kita ini. Katakan amin ya. Jadi masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudaraku. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, saudaraku, sengaja atau tidak, semua kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Entah itu tersembunyi maupun tidak tersembunyi, ya. Semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena semua perjalanan hidup kita ini dari awal sampai akhir, semua sudah dicatat dalam buku kehidupan Allah. Semua sudah direkam, saudaraku. Ada CCTV-nya Allah, sudah merekam setiap aktivitas kita, apa yang kita lakukan, semua itu sudah dipantau langsung dari sorga. Dan semua kita akan bertanggung jawab, kita akan terbuka di hadapan Tuhan. Kitab kehidupan kita akan dibukakan dari satu lembaran ke lembaran yang lain, dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dan betapa bahagianya ketika ada di sana, dan ternyata Tuhan dapati kita menjadi orang-orang setia dalam doa, orang-orang setia dalam ibadah, orang-orang setia di dalam memuji menyembah Tuhan, orang-orang setia dalam mendengarkan firman, bahkan orang-orang setia dalam kesaksian-kesaksian hidupnya. Saudaraku, betapa bahagianya kita, saudaraku, ya. Dan Tuhan akan berkata, baiklah, kamu hamba yang setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi betapa menyedihkan sekali ketika lembaran demi lembaran dibukakan, ternyata ada banyak dosa yang kita lakukan. Dan dosa itu kita belum minta ampun di hadapan Tuhan, belum dibereskan. Maka Bapak Ibu, itu hal yang sangat paling buruk, saudaraku. Hal yang paling malang bagi orang-orang demikian, Bapak Ibu sekalian, yang tidak menjauhi dosa, saudaraku. Kemuliaan Allah hilang dari hidupnya. Dan dia akan menyesal, saudaraku. Pada saat hukuman diberikan, dia akan bilang, Tuhan beri aku kesempatan, tapi sudah terlambat. Aku mau ambil waktu untuk berdoa, aku mau ambil waktu untuk melayani Tuhan, aku mau ambil waktu dalam bagian apapun yang bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi sudah telat, Bapak Ibu. Ya, semua sudah habis waktunya, sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan kita gunakan dengan baik. Supaya pada akhirnya kita tidak akan pernah menyesal. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat dari 3 rahasia iman ini, apa yang menjadi hasilnya. Mari kita lihat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak dihukum di hadapan takhta pengadilan Allah. Kenapa? Karena dia tidak menghakimi dan dia tidak menghina sesama manusia. Kita lihat ya, Roma 14 ayat yang ke-10. Roma 14 ayat 10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Amin. Amin. Sebab kita semua harus menghadap. Nama harus ini wajib. Suka tidak suka harus. Mau tidak mau harus. Siap tidak siap harus. Wajib, saudaraku ya. Setuju tidak setuju harus, saudaraku ya. Kemudian apa lagi, saudaraku? Saudara suka tidak suka harus, namanya harus ini semua kita nggak bisa menghindar dari yang namanya tahta pengadilan Allah. Bagi orang-orang yang menjauhi dosa, oh mereka berbahagia. Tapi kalau orang-orang yang selalu ada dalam dosa itu, wow, ketika dia menghadap tahta pengadilan Allah, dia dalam keadaan ketakutan, saudaraku. Dia mau berdoa minta ampun sudah terlambat ya.
Maka itu Bapak Ibu kita bersyukur kalau hidup ini Tuhan masih izinkan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu ya, kita menjauhi dosa supaya kita akan berbahagia di bumi sampai di sorga. Lalu yang kedua kita lihat hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah? Orang yang menjauhkan dosa itu. Kita lihat ya, Roma 14 ayat ke-11. Roma 14 ayat ke-11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Amin. Amin. Jadi orang-orang menjauhkan diri dari dosa, dia suka bertelut menyembah Yesus, maka dia akan memuliakan Allah kita ya. Amin. Ini hasil yang kedua. Dan hasil yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, kita lihat Roma 14 ayatnya yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Amin. Jadi kita bertanggung jawab masing-masing kita di hadapan Allah, saudaraku ya. Dan hidup ini ada kesempatan kita bisa memperbaiki. Kita bisa mengejar ketertinggalan kita, saudaraku. Kita bisa melakukan apa lagi yang semula kita lakukan, ayo kita lakukan dengan setia. Sampai Tuhan datang membawa kita masuk dalam kerajaannya. Tuhan berkati kita semua dan kita akan berdoa. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, amin. Shalom. Shalom. Ya, benar. Ya. Benar itu tadi Pak John, firman Yes. Tuhan yang sudah disampaikan. Saya melihat Pak John, saya kenal Pak John dari Mangga, di Jalan Mangga, tahu berapa puluh tahun itu. Ya. Pak John ini seperti baterai alkalin ya Pak John ya. Kalau suami saya kalau milih baterai itu kalau enggak alkalin dia itu Mas ngomel ABC atau kan kita itu saya pikir manusia ini seperti baterai ya Pak John ya. Kalau baterainya kuat doanya kuat seperti Pak John ini. Mungkin yang lainnya ABC atau merek lain itu ya. Jadi Pak John saya lihat sejak dulu ya masih di Jalan Mangga, Jalan Palem pindah-pindah. Itu saya nggak pernah dengar kalau Pak John itu diajak besuk itu. Waduh, saya masih sakit. Waduh, saya masih sibuk. Nggak ada itu. Sampai ini jujur aja, sampai Oma mengatakan, itu John itu lagi sakit itu. Oh iya, tapi saya lihat Pak John itu nggak ada bersuara gini. Aku ini lagi sakit loh ya. Aku lagi capek dari Kediri. Ya kan dulu kan masih naik motor ya Pak John ya. Yang saya tahu kemudian naik bis. Katanya Oma suatu ketika ada jemaat, kalau nggak salah itu loh siapa, tapi udah meninggal, Pak Anton ya, yang Pami ya. Itu katanya Oma gini, ini titipannya Pak Anton katanya. Oh, untuk siapa ini? Untuk titip ke John, ini titip John dibawa pergi ke Kediri ya Pak John. Nggak tahu apa itu isinya, nggak tahu apa gitu. Dititipkan kemudian mau diberikan ke siapa sudah gitu, saya sudah nggak tahu itu. Tapi John ini nggak sampai kasihan, itu lagi capek baru bangun baru tidur berapa lama, kemudian John ini sudah ada tamu ini tapi John nggak merasa capek, dia dititipin siapa namanya Pak Anton ya Pak, titipin apa barang pokoknya nggak tahu, dititipkan ke Kediri untuk siapa gitu. John itu masih mau saja. Saya yang kadang-kala bilang sama siapa si Anton itu, Pak Anton itu, Pak Anton ini John ini lagi capek gini-gini, tapi Pak John itu selalu iya saja. Jadi saya pikir Pak John ini orangnya yang luar biasa ya, seperti baterai alkalin ya Pak John ya. Memang gitu, memang benar. Kalau kan baterai ada macam-macam ya, ada ABC dan lain sebagainya. Nah, anak-anak itu kalau nggak alkalin, memang kalau beli baterai kalau nggak alkalin tuh agak ngomel, nanti gini-gini anunya baterai itu begitu. Oh iya gitu ya, seperti Pak John ini. Yaitu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Ya, Yesus. Sebagai contoh Tuhan, Pak John ini Tuhan. Ya. Kami benar-benar ingin mencontoh seperti Pak John Tuhan. Ya, Yesus.
Oh Tuhan, sejak dulu Pak John melayani kita-kita ini sebagai umat manusia Tuhan. Ya, Yesus. Kami merasa benar-benar bersyukur Tuhan mempunyai seorang pendeta yang seperti Pak John ini. Ya, Yesus. Sejak dulu Pak John tidak pernah mengeluh. Saya belum pernah mengeluh kalau Pak John diajak besuk atau Ya, kemanapun. Yesus. Biasanya sore hari baru datang dari Kediri. Pak John, kita berdoa untuk si A, si B. Pak John, kita besuk. Pak John semangatnya luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas teguran ini Tuhan. Ya, Kami percaya Tuhan, di balik ini Tuhan, Pak Ya, John Yesus. mempunyai berkat yang luar biasa. Amin. Memang Tuhan, saat ini Pak John mungkin punya problem masalah Tuhan. Ya, Yesus. Tapi Pak John ini punya hati untuk Ya. melayani manusia-manusia yang berdosa. Ya. Manusia-manusia yang kurang dekat dengan Engkau Ya, Tuhan. Yesus. Semangatnya yang luar biasa. Ya, Yesus. Saya sebagai jemaat Pak John yang paling Ya, lama Yesus. mungkin di sini, Ya, kami Yesus. tahu Tuhan, Pak John ini tidak putus asa untuk Ya, mendoakan kita-kita ini yang punya problem masalah. Pak John dengan tulus mendoakan kita-kita. Ya, Yesus. Karena doa orang benar dijawab oleh Tuhan. Memang perlahan, Amin. tapi pasti. Ya, Yesus. Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa kami ini Tuhan. Ya, Yesus. Mungkin seringkali kurang dekat dengan Engkau, Ya. ataupun kami ini manusia yang seringkali berbuat dosa Tuhan. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa Amin. kami. Kami lihat pelayanan Pak John luar biasa, walaupun dicemooh oleh Ya, kanan kiri atau Ya, muka Tuhan belakang Yesus. Tuhan. Tapi Pak John ini maju terus, Amin. pantang mundur Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas teguran ini. Ya, Kami percaya Tuhan. Pak John, Kau pakai semakin hari semakin heran lagi Tuhan. Kau kirimkan banyak jemaat Tuhan. Karena semangatnya yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami serahkan doa ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sudah dinaikkan ya di pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Ya, kembali kepada host kita Ibu Joyce Putirai Riva Mole dari kota Surabaya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan, MA dari Kediri, yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Juga yang hadir, kami juga mengucapkan terima kasih. Memang betul Ibu Eka yang berbicara itu. Saya juga merasakan kalau memang dekat duluan Ibu Eka. Saya dapat berita dari teman-teman, ayo Joyce kita ikut ibadah di Pondok Chandra, Podo Ambone, saya digitukan. Akhirnya saya coba, wah ya memang luar biasa. Bapak Pendeta John Sarbunan ini betul-betul luar biasa. Tidak ada rasa capek. Selalu saya doakan, beri kekuatan, kesehatan, umur panjang. Yang saya merasakan mulai ibadah, waktu itu saya ikut itu saya belum pensiun. Saya pensiun itu 2015. Saya ikut Pak John itu 2012 sampai sekarang. Itu memang luar biasa. Saya juga merasakan dengan ibadah itu saya melalui Ibu Maria, dia tinggal di Sidoarjo. Dia bilang, Bu Joyce, mau ikut ibadah yang luar biasa Bapak Pendeta John. Podo ambonmu, saya dikatakan. Akhirnya, oh ya Bu Maria, dekat sama rumahnya Ibu Joyce, siap. Saya bilang gitu. Akhirnya janjian, asprak, saya tunggu di jalan. Ketemu, saya sudah tahu rumahnya Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya baru berangkat sendiri. Ada rombongan dari Tropodo, berapa orang, kita doa, sampai doa pagi,
Selesai doa kita makan nasi goreng. Ada di satu ruko di Pondok Chandra itu juga nasi gorengnya luar biasa enaknya. Ya ini juga kesaksian saya melanjutkan dengan pembicaraannya Bu Eka. Juga kami mengucapkan terima kasih memperdengarkan firman Tuhan, Bu Weli Hokubun yang sudah memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Eka dan Ibu Nina yang sudah mendoakan firman Tuhan, dan sesudah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, mari kita masuk dalam doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Yeti. Oleh karena Ibu Yeti ada, Bu Yeti hadir, ada. Bu Yeti apa ada. Pak John? Bu Yeti ada, Bu Yeti. Oh ada. Mohon Ada. maaf, mohon maaf Ibu Yeti. Iya, Silakan iya, Ibu Bu Yeti Joyce. Sulistiorini. Mohon maaf, ini adik saya lagi juga ada ibadah ini. Ya, Nanti ya, saya ya. langsung bergeser. Silakan Ibu Yeti. Ya, terima kasih Bu Joyce. Ya. Shalom Pak Pendeta. Ya, shalom Bu Yeti. Sarbunan. Ya, Amin. pagi-pagi. Saya akan menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan
dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti yang ada di dalam perjalanan ya. Amin. Terima kasih. Amin. Sudah sampai di rumah sudah sampai dari ya? tadi malam Pak John. Oke, Ya. praise God. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin. Haleluya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Ya Pak John, mohon maaf loh ya karena adik saya juga ibadah Ya, ini. oke. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya terima mari kita kasih Bu Joyce. Ya, selanjutnya mari kita menyikmat pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Sidoarjo. Silakan Ibu Nina. Dari Kediri. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor yang tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor yang tertera atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 WIB, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat. Mari bergabung rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor yang tertera. Selanjutnya spesial birthday, happy birthday Mei 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa yang menyusul hutnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor yang tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Nina. Ya, terima kasih Ibu Nina Armedi yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, barangkali ada yang mau disampaikan doa atau kirim BA, dan kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada pagi hari ini Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah yang luar biasa dipakai Tuhan
selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam pelayanannya, mulai dari Kediri dan seluruh Jawa Timur, tidak pernah menolak, selalu siap. Itu Tuhan tolong Bapak Pendeta John Sarbunan maupun Ibu Sinta yang selalu mendampingi Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami juga merasakan yang saya mulai ikut ibadah tahun 2012 itu sampai sekarang, Bapak Pendeta John Sarbunan luar biasa, juga melalui Roh Kudus, tangan saya bergetar, saya juga ikut ibadah online. Kemarin saya ada ibadah hari Minggu di Gereja Tiberias Pasar Atom, saya dirawat Tuhan. Luar biasa. Yaitu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Mohon maaf ya, karena adik saya juga ikut ibadah Pendeta Debbie. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Bapak Pendeta John Sarbunan. Oke, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Bapak Tuhan. Pendeta, Ya, Bu Bapak Weli. Pendeta. Ya, ucap syukur. Ponakan Pak Reinhard Sukubun sudah keluar dari rumah sakit. Amin. Praise God. Dan Bapak Pendeta tolong berdoa ucap syukur kakak saya, Ibu Margareta Hukubun, hari ini berulang tahun yang ke-87. Terima kasih Bapak Pendeta. Praise God. Mari arahkan tangan di depan layar monitor. Kami bersyukur untuk Ibu Margareta Hukubun hari ini berusia 87 tahun. Oleh karena Tuhan umurmu diperpanjang, Ibu Margareta, dan engkau sudah melampaui apa yang diprediksikan oleh Alkitab, umur manusia 70-80 tahun. Selebihnya daripada itu adalah bonus. Tuhan terima kasih, berikan kekuatan, damai sejahtera sampai akhir hidupnya, sampai Tuhan datang bahwa dia masuk dalam kerajaan sorga. Dia bersama dengan semua anak mantu dan cucunya. Juga Bu Weli Hukubun, Tuhan sertai lindungi dia bersama keluarga besar Hukubun De Vretes di kota Jayapura, Papua. Berkati dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau juga kesehatan yang terbaik Bu Weli, jantungmu, kaki tidak bengkak lagi, jantung stabil dalam nama Yesus. Tuhan buat engkau berbahagia bersama dengan semua keluarga besar semua. Berkati ya Tuhan, Nito, Usu, juga Arsenio, Aren dengan keluarganya, juga Aldrik, Aldo, percaya Tuhan tolong semuanya, juga Yuli, sertai untuk Pak John Hukubun, Pak Stephen De Vretes, untuk Ibu ya Tuhan Erni, Ibu Erna, dalam nama Yesus, sertai lindungi mereka, Pak Wahyu Hukubun dan Bu Sinta berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami padamu, Bu Joyce Putirai. Jangan takut, engkau akan lihat kesusahanmu sudah berakhir. Penderitaanmu, kesesakanmu akan berlalu satu persatu. Amin. Berhenti dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau kekuatan kemenangan bersama dengan suami dan keluarga besar, Putirai Rifamole, juga ibu saudara dan keluarga kebaktian yang sedang diadakan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan akan mencukupi semuanya. Tuhan akan menjamah hati Wawan. Tuhan berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Roh pertobatan akan turun atasnya. Kami akan lihat dia akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Oleh karena Bu Joyce mendoakan anaknya nih, kami percaya Wawan istri dan anak-anak akan diselamatkan. Jangan takut Bu Joyce, Tuhan sudah dengar doamu. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka, berkati Ibu Nina Armedi, berkati Ibu Yeti Sulistiorini, berkati Ko Anto, berkati semua yang hadir pada pagi hari ini. Your miracle. Dalam nama Yesus, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan, Smith James. Tuhan sertai engkau semua di pagi hari ini. Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu. Kemuliaan demi kemuliaan. Oh Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan dinyatakan Tuhan dalam hidupmu. Percaya ada sesuatu yang ajaib, bahkan kesembuhan demi kesembuhan akan dinyatakan Tuhan atas hidupmu. Tuhan akan memberi engkau kekuatan dan kebaikannya dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu sekalian, engkau akan melihat anak mantu cucu keturunanmu semua diberkati, pasanganmu, istrimu, suamimu, semua diberkati Tuhan, anak mantu cucu semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, semua dipakai Tuhan luar biasa. Semua menjadi orang-orang yang bergairah dengan doa, dan kami akan melihat doa mengubah segala sesuatu. Dia sanggup mengubah hati yang keras menjadi lembut, hati yang tidak taat menjadi taat dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, mari penuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus, penuhi mereka dengan roh doa. Aku percaya Tuhan, membuat mereka berkemenangan sehingga tidak ada celah, ruang-ruangan yang terbuka, kesempatan terbuka bagi setan masuk. Mereka berdosa, mereka berkemenangan dalam nama Yesus. Proteksi mereka sepanjang hari ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu, apa saja mereka perbuat berhasil. Buka usaha di rumah, buka usaha di toko, Tuhan buat berhasil. Tambahkan order omset dalam usaha mereka, tambahkan rezeki-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami padamu, kami serahkan anak Bu Nina, Sas yang sedang berlayar, Tuhan lindungi dia juga bersama istri yang ada di Jawa Tengah, sertai dalam nama Yesus. Untuk rumah yang akan dijual atau tanah yang dijual di Manado, Tuhan sertai, Tuhan berikan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan dan ada keadilan dalam pembagian apa yang menjadi hak Bu Nina, Engkau akan terima itu. Ibu Andre juga rencana menjual rumah, Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Dalam nama Yesus Tuhan lancarkan semuanya. Apapun yang kau lakukan, Ibu Yeti juga, untuk penawaran solar, penawaran batu bara, untuk Tuhan sandal kesehatan, usaha anak-anak-Mu yang di rumah, di pabrik, di toko, Tuhan memberkati. Ibu Lydia Eka, suami, anak, mantu, cucu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang luput dari kuasa dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Di tangan-Mu ada kuasa Tuhan. Di tangan-Mu ada pengurapan Roh Kudus. Dan percaya tanggal 25 nanti Engkau akan lihat lawatan demi lawatan akan terjadi. Di tempat Ibu Linda Effendi, sembuhkan Cilinda Effendi, sembuhkan Cinyo ya Tuhan. Sembuhkan mamanya Yosin, sembuhkan Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit hari ini. Ke Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan ya Tuhan. Ibu Joyce di dalam Manyar, Tuhan selamatkan dia. Ini doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Amin, amin. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, terima kemuliaan dari Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati Bu Joyce, Bu Lydia Eka, Bu Nina, pelayanannya. ya Bu Beli, Ko Anto, Tuhan berkati ya Bu Yeti. Sama-sama Tuhan berkati semuanya. Bu Lydia Eka, Tuhan berkati ya. Bu Joyce, semangat semuanya. Hari ini. Amin. Selamat ulang tahun Bu Eli ya, untuk Ibu Margaret ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk Oke, doanya. kirimkan fotonya Bu Eli. Pak John, Pak Ya, Bu. Sianto kalau hari Ya. Sabtu itu suruh datang ke Oke. tempatnya Pak. Ya, Ko Bu Linda Anto Effendi. nanti datang ya di Pondok Chandra Ko Anto. Biar teman-teman bisa saling mengenal Ko Anto ya. Shalom semua. Ya, Tuhan berkati. Shalom teman-teman semua. God Ya, bless you. selamat Terima beraktivitas. kasih. God bless you semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa jam 13. Sampai jumpa jam 13. Oke. Ada banyak orang membutuhkan doa-doa kita ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.